Halo semuanya, kembali lagi di Mata Astral. Dan kali ini kita akan berjelajah di sekitaran Tangerang, jalan-jalan ke Supermall Karawaci ini. Nah, aku jujur sama sekali belum pernah datang ke mall ini. Dan menurut aku mall ini cukup gede gitu ya. Dan pada saat datang itu lumayan rame. Cuman pada saat masuk ke mall nih ya, dengan kondisi yang rame itu tuh aku sempat ngedenger ada teriakan-teriakan nih dari beberapa arah ya. Dan itu aku rasain tuh rame banget. Bahkan bisa dibilang kayak 2 kali lipat dari orang-orang yang ada di dalam mall tersebut gitu. Aku mau mencoba untuk retrokognisi ya, untuk ngelihat lagi ke masa lalu apa yang sebenarnya pernah terjadi di tempat ini gitu. Dan nggak butuh waktu lama untuk aku bisa dapetin residual energi yang ada di mall tersebut. Dan saat itu aku mulai mendapatkan gambaran sedikit demi sedikit yang pernah terjadi nih ya, hal-hal yang pernah terjadi di mall ini. Jadi awalnya itu aku ngelihat dari depan atau bisa dibilang luar mall itu banyak banget orang yang berdiri kayak lagi nunggu untuk masuk ke dalam mall tersebut. Nah, cuman itu adalah aksi-aksi anarkis yang sempat terlihat ya di gambaran yang aku terima dari residual energi itu. Banyak sekali yang ngelemparin batu ke arah mall. Kemudian ada juga teriakan-teriakan rasis yang ditujukan untuk kaum Tionghoa. Dan saat itu kondisi mall itu tertutup namun hanya setengah saja. Ada beberapa orang yang berdiri di depan untuk menghadang massa lah, kita sebut massa, untuk masuk ke dalam. Namun enggak lama itu ada kayak suara tembakan yang jujur itu bikin aku kaget. Karena ada juga ya suara teriakan-teriakan campur aduk gitu loh. Jadi aku tuh sampai bingung, kayak udah nggak paham lagi tuh provokator tuh yang mana seperti itu. Dan memang suasana di situ bisa dibilang agak kacau ya pada saat itu. Terus setelah ada satu tembakan, ada lagi kayak ada tembakan lain lagi gitu yang terdengar. Saat itu juga terlihat itu masanya mulai kacau dan mereka mulai untuk memaksa masuk dan mereka berhasil. Jadi pintu rolling door yang tadi tertutup setengah itu mulai dibuka paksa ya mereka untuk masuk. Jadi ratusan orang sepertinya. Banyak sekali barang-barang yang dibawa keluar dari dalam mall ya, terutama elektronik yang terlihat oleh aku. Aku juga di sini melihat ada banyak sekali anak-anak remaja yang ikut menjara yang membawa keluar banyak sekali barang. Ini ada yang aku ingat nih ya, yang aku ingat ada bapak-bapak dia pakai baju hitam itu keluar dari mall, dia ngangkut ada kayak dus gitu yang isinya baju-baju. Kemudian ada juga nih ya matras buat tidur ya, bisa dibilang spring bed gitu lah kan, itu gede ya, itu gede dan itu diangkat oleh cuman satu orang doang, itu laki-laki. Kemudian ada juga nih anak-anak remaja yang bawa beberapa alat elektronik dan bahkan aku ngeliat ada ibu-ibu dia pakai baju kuning. Dia tuh bisa dan kuat ngangkat kulkas sendirian gitu. Ya mungkin kalau kondisi udah kalut gitu ya, hal-hal yang kita anggap nggak mungkin itu pun bisa kejadian gitu loh. Tiba-tiba gambaran yang aku terima dari residual energi di tempat ini tuh sempat agak sedikit terganggu ya. Aku ngedengar ada suara-suara tembakan dari luar gitu dan beberapa orang yang ada di dalam itu kayak berjatuhan gitu. Terus nggak lama itu ada suara ledakan yang kenceng banget dari dalam mall ini, berkali-kali suara ledakan itu. Dengan kondisi rolling door yang sudah ditutup rapat, jadi mungkin itu ada memang oknum yang udah sengaja nih mengatur gitu ya, pada saat orang-orang udah pada masuk ya, mereka dikurung di situ, kemudian dibakar gitu loh. Dan nah dari situlah ya api tuh mulai gede banget di situ. Kayak mereka ya udah terkunci di dalam itu, nggak bisa kabur dan ya terpanggang lah istilahnya di dalam itu. Suara teriakan, suara tangisan, kemudian suara minta tolong itu sangat-sangat terdengar jelas gitu. Nggak tahu sebenarnya apa maksudnya meninggalkan mereka untuk terpanggang seperti itu ya. Bau yang makin nyengat itu pun makin tercium gitu loh. Dan beberapa potongan gambar yang aku dapatkan juga itu terlihat ya ada mayat-mayat yang dievakuasi dari dalam mall itu. Mereka tuh korban-korbannya itu dijejerin di depan mall gitu sambil nunggu
mereka itu ya, ataupun korban itu diangkut dan dibawa. Pas ngelihat itu ada suara di telinga aku yang bilang sudah cukup, dan itu suara perempuan. Pas dengar suara itu juga aku langsung kembali lagi seperti itu. Dan jujur kepala aku tuh sakit banget karena nerima energi yang sangat-sangat luar biasa sekali gitu. Dan kejadian itu setelah aku baca di Google juga dengan dicocokin juga sama cerita dari keluarga, dan memang ternyata benar seperti itu. Mall ini aman-aman aja, tidak ada sesuatu yang aneh ya untuk aku sebenarnya. Ketika tahu tempat ini menjadi saksi bisu sejarah yang pernah terjadi walaupun kelam, itu sangat mengingatkan aku untuk selalu bersyukur dan selalu menjunjung tinggi toleransi antar sesama manusia. Dan di situ juga aku berdoa untuk para korban agar mendapatkan ketenangan. Jadi kita tidak akan pernah bisa melupakan yang namanya sejarah. Jadikan itu pelajaran besar dan berarti dalam hidup kita agar permasalahan itu tidak terjadi lagi. Ya, benahi diri, kuatkan hati, dan juga junjung tinggi rasa kemanusiaan apapun itu ras kita. Jangan biarkan rasa iri dan benci menguasai diri kita yang pada akhirnya akan membuat diri kita dan orang lain ikutan hancur. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Astral. Jangan lupa untuk support kita terus ya dengan cara subscribe, like, dan share YouTube kita. Dan jangan lupa untuk follow IG dan TikTok kita di Mata Astral. Sampai jumpa dan terima kasih.